Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dewi Anggraini di podcast IKN, Informasi Kreatif Terkini. Bersama narasumber hebat, mungkin udah semakin informasi-informasi terkait informasi yang sudah booming di dunia terkini, di dunia maya maupun dunia entertain, yaitu Bang Ismail Marzuki SHI. Selamat siang Bang Ismail. Selamat siang. Mungkin di sini kita bakal diskusi nih Bang terkait KDRT yang mungkin udah banyak sekali nih booming di dunia maya maupun di dunia terkini. Gimana nih Bang terkait tema pada hari ini? Baik, itulah terkait dengan mengenai KDRT. KDRT ya ini kalau kita bicara KDRT artinya kan ada kekerasan di dalam rumah tangga, kan? Kekerasan dalam rumah tangga ini ada beberapa bentuk, bukan hanya kekerasan ini dalam bentuk fisik, seperti melakukan pemukulan, bukan hanya itu, tapi kekerasan dalam bentuk verbal bisa juga kan? Dalam bentuk verbal mungkin memaki si pasangan, baik itu istri atau suami. Kemudian kekerasan dalam bentuk seksual, itu ada juga. Kekerasan dalam bentuk seksual ya mungkin dalam hal ketika ingin melakukan berhubungan intim, kan, lakukan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan yang tidak lazim lah kalau kita bilang tidak senonoh, sehingga menyebabkan si salah satu pihak ini merasa kesakitan. Itu antara lain tuh, ada dalam 3 bentuk itu. Berarti KDRT ini tidak hanya sekedar kayak pukul, itu berarti bersifat KDRT tapi ada bersifat seksual seperti itu ya Bang Seperti ya? itu. Oke. Kadang tuh ada sih Bang, kayak kalau KDR itu kan kekerasan dalam rumah tangga, berarti tidak bersifat kayak suami istri aja ya Bang ya? Berarti bisa ke anaknya, Bisa atau juga. gimana sih konteksnya itu Bang? KDRT itu terjadi, sasarannya ataupun korbannya itu siapa-siapa aja itu yang bisa menyebabkan pasal itu berlaku di KDRT gitu. KDRT ini ya memang terkait dengan, kalau bicara kita lihat secara hukum, memang mengenai di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ya, bahwa KDRT ini korbannya ini acap kali terjadi kepada pasangan salah satu, antara lain biasa kalau kita lihat mayoritas banyak terjadi kepada istri. Karena istri ini selaku pihak yang lemah, pelaku ini banyak yang lakukan ini pihak suami. Ya, termasuk kalau tidak menelantarkan anak dan istri itu masuk juga dalam kualifikasi KDRT menurut saya. Tidak memberikan nafkah kepada anak. Kualifikasi menelantarkan ini kan seperti tidak memberikan nafkah. Itu masuk dalam kualifikasi KDRT kalau menurut saya itu. Oh ya. Jadi seperti itu dia tuh. Korban dalam hal ini istri. Oke. Salah satu pasangan lah, bukan Iya. saja istri, bisa saja terjadi pada suami. Suami. Itu sih. Berarti mungkin mayoritas yang sering tuh pasti ke suami istri ya Bang, Ke yang suami KDRT istri ke suami kebanyakannya. istri gitu. Tapi tuh kadang ada beberapa memang yang memang yang sering terjadi pelaku itu kan laki-laki ya, seorang Benar. suami gitu. Tapi tuh kadang Bang, seorang suami tuh membela dirinya dengan alibi seperti ini. Saya itu ingin mendidik istri saya gitu kan. Karena di dalam dalil itu mendidik seorang istri itu walaupun dipukul itu tidak apa-apa, tapi dengan niatan mendidik gitu Bang. Itu gimana? Pembelaan seperti itu Bang, kalau secara hukumnya gitu Bang. Itu kalau saya lihat memang itu hanya alibi saja. Iya. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, jangankan memukul, itu kan KDRT dalam bentuk fisik, memukul. Verbal saja, KDRT dalam bentuk verbal, seperti mencaci maki, itu menurut saya masuk dalam kualifikasi KDRT. Jangankan memukul. Memang terkait dengan dia melakukan pemukulan dengan alasan seperti yang adik sampaikan tadi, bahwasanya alasannya dia ingin mendidik. Cara mendidik suami kepada istri ini kan bukan dengan cara memukul, ya bisa dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang elegan, kan seperti itu. Tapi kalau memang dengan cara memukul, apalagi memukul ini sehingga kemudian si istri ini berdampak ada kecacatan secara fisik, ada lebam biru. Ini maksudnya rada bisa masuk pada ranah hukum. Ini ada sanksinya kepada si suami, itu sanksi secara pidana. Mungkin itu sih. Dan juga kan ini kan istilahnya itu kan
seorang rumah tangga itu kan selalu mempunyai privasi seperti itu kan Bang. Ketika Betul. memang ada kasus KDRT, kekerasan rumah tangga, tujuan diadakannya pasal untuk menjerat orang-orang yang menjadi pelaku KDR itu apa sih Bang tujuannya? Sedangkan ini kan kalau istilahnya ada perkelahian, itu kan istilahnya itu permasalahan di rumah tangga gitu kan Bang. Mm-mm. Kenapa ketika memang ada kasus KDRT gitu kan, kenapa harus ada pasal seperti ini gitu? Ada pasal yang memang harus menjerat orang-orang pelaku KDRT gitu Bang. Itu Betul. tujuannya tuh seperti Siap. kenapa gitu Bang? Jadi seperti itulah memang kita ketahui bahwa perempuan ini merupakan kaum yang lemah, Oh, yang lemah. Makanya negara dalam hal ini dia membuat satu aturan, mm-mm. regulasi yang dimana aturan ini memang untuk mengcover melindungi perempuan ketika memang pihak si suami di dalam rumah tangga ini melakukan kekerasan. Oke, Kita lihat juga contoh di beberapa pekan terakhir ini ada beberapa kasus yang mungkin lagi booming, oke. lagi viral Iya, terkait ya masalah lagi Vena viral. Melinda dengan Iya, Ferry iya, Setiawan. Nah, di mana di situ terjadi kekerasan dalam rumah tangga. iya. Akhirnya si Vena Melinda selaku istrinya Oke. membuat aduan ke Polda Oke. melalui kuasa hukumnya Pak Hotman Paris kan seperti itu kan. Dan bahkan kalau kita cermati juga dari media-media yang dapat kita lihat bahwa Vina Melinda itu kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suaminya Iya. ini dilakukannya dalam bentuk fisik, Oke. sehingga kemudian si istrinya dalam hal ini si Vena Melinda dia luka lebam Iya, sampai lebah. hidungnya berdarah dan lain Oke. sebagainya. Dan ini dalam proses di kepolisian juga sih. Kalau berbicara dengan kasus Ferry Irawan dan itu ya Bang, Vena Melinda ya, mungkin Mm-mm. lagi booming lah ya sekarang Bang ya. Itu tuh kan kasusnya itu kan mungkin ya kita sebagai kalau saya sih sebagai kaum wanita ya pasti kan menyalahkan seorang suami ya Bang yang udah kekerasan seperti itu sampai ada berita yang memang hidungnya berdarah gitu kan Bang kan. Betul. Tapi tuh melihat lagi di sisi Ferry Irawan tuh yang sampai membuat video klarifikasi nangis-nangis itu tuh apa ada itu tuh gimana sih Bang konteks hukumnya tuh gimana kalau ketika memang sudah ada sistem istrinya mau damai lah dari seorang suami gitu tapi dari Vena Melinda itu tapi tidak memberi ataupun memberi celah lah untuk si Ferry Irawan itu gimana konteksnya Bang Baik. dalam secara hukum apakah memang dalam KDRT ini harus dengan secara hukum ataupun tidak secara kekeluargaan ataupun step by stepnya itu gimana Bang gitu. Baik, itulah yang saya sampaikan. Bahwasanya memang eh, negara melindungi perempuan Iya. melalui Undang-Undang tadi nomor 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Oh, ya. Dalam hal ini akan tetapi ketika memang ada pelaporan atau pengaduan terhadap salah satu pasangan yang merasa dia dirugikan, Iya. udah masuk pada ranah hukum, persoalan ini dapat diselesaikan secara keluargaan. Kalau Oke. di dalam bahasa hukumnya disebut dengan restoratif justice, Oke. artinya penyelesaian dengan secara keluargaan. Ya kita contoh saja seperti kasus antara Lesti dengan siapa Bilar, suaminya Reski itu? Bilar, Lesti Bilar. iya. Memang Lesti sudah membuat laporan Iya. terhadap si Bilar, kan? Akan tetapi ya penyelesaian mereka dua diselesaikan dengan jalur kekeluargaan atau perdamaian. Itu bisa saja terjadi. Karena pidana ini kita katakan namanya itu ultimum remedium. Iya, Maksudnya iya. itu upaya terakhir. Akan tetapi kalau memang para pihak bersepakat untuk menyelesaikan persoalan ini secara keluargaan, maka ini dapat diselesaikan mengacu kepada peraturan Kapolri terkait tentang restoratif justice. Bahwa persoalan-persoalan yang dapat diselesaikan dengan cara keluargaan. Nah, Oke. seperti itu. Tadi kita udah berbicara terkait KDRT, mungkin seringnya terlaku itu terjadi apapun di rumah tangga seorang istri dan ibu gitu kan. Hmm, Seorang istri dan suami gitu. Nah, menurut saya nih Bang ya, apa sih penyebab KDRT ini terjadi gitu kan? Yang memang KDRT ini apa ya? Memang hal yang memang sudah tidak rumlah lagi kita dengar gitu kan. Penyebab terjadinya KDRT ini apa sih Bang sebenarnya gitu?
penyebab kejadian KDRT ya, kalau kita ketahui bahwa KDRT ini kan kekerasan. Kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi ya, penyebab-penyebab itu ya seperti antara lain persoalan perekonomian, di Perekonomian. mana salah satu pihak ini tidak memberikan nafkah. Oke. Kemudian kedua, penyebab lain adanya selisih paham seperti Selisih ya paham. yang seperti terjadinya ada salah satu pihak memiliki wanita, misal laki-laki memiliki will, wanita idaman lain. Terus kemudian Will. perempuan memiliki pil, pria idaman lain. Dan itulah Pil. puncak-puncak kalau puncak-puncak sehingga sampai kemudian terjadinya KDRT. Tapi Hmm. yang paling kerap kali terjadi menurut saya itu, kebetulan saya ini kan ketua Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Pontianak. Oke. Jadi biasa banyak persoalan-persoalan perceraian. Mereka itu menggunakan jasa Pusbakum lah. Kita bantu memang untuk membuatkan gugatan maupun permohonan cerai. Yang dimana setelah kita selidiki bahwa memang persoalan KDRT ini terjadi, persoalan paling banyak itu masalah ekonomi. Perekonomian. Masalah perekonomian, di mana salah satu Sosial media juga ya Bang terus ya? kemudian kedua masalah adanya pil dan will, Oh, pil dan persoalan will. adanya kecemburuan, Iya, iya. sehingga si salah satu pihak tidak bisa mengontrol dirinya sampailah kemudian melakukan KDRT tadi. Oke. Ya KDRT bukan hanya bentuk dalam fisik melakukan pemukulan, tapi mencaci maki juga tadi itu. Mungkin saking kesalnya si pria atau wanita ini kan. Itu Berarti sih. keren apa ya? Cukup cukup berat juga ya Bang yang kasus KDRT ini hanya sekedar kayak caci maki itu udah masuk jeratan KDRT ya Bang ya? Kalau seandainya si si korban tidak terima dilaporkan ke polisi hanya caci maki itu sudah termasuk KDRT dan hukumannya juga sama. Kalau penerapan itu pembagian, maksudnya pembagian KDRT ini terjadi kan ada 3 kan. Iya. Kalau ada 4, kalau menurut saya lah ya, antara lain KDRT secara fisik, pemukulan, ini bisa disanksi secara pidana. Dan terus kemudian KDRT ini kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk verbal, caci maki. Nah, itu masuk juga dalam kategori KDRT. Terus kemudian menelantarkan anak, itu KDRT juga, menelantarkan anak dan istri. Oh iya. Masuk juga dalam kualifikasi KDRT. Terus kemudian kedua, KDRT dalam bentuk seksual, kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk seksual tadi. Tetapi yang bisa kerap kali terjadi untuk dibawa ke ranah hukum, ya, ke ranah hukum ini terkait dengan KDRT kekerasan secara fisik. Kekerasan secara fisik. Itu kan bisa dilihat melalui visum. Oh iya, visum Melalui ya Bang. visum ketika terjadi pemukulan, ya divisum, dipidana. Tapi kalau verbal ini kan butuh pembuktian lagi. Butuh pembuktian lagi. Pelecehan seksual juga ini kan butuh pembuktian. Tapi terus kemudian kedua, menelantarkan anak ini juga butuh pembuktian lagi. Tapi kalau KDRT dalam bentuk fisik, ini kan sudah jelas terlihat memar-memar, lebam biru, dibawalah buat aduan polisi, terus kemudian divisum dan akhirnya diproses si suami tadi secara hukum. Itu sih. Dan juga terkait sekarang ini kan lagi marak-maraknya digital lah Bang ya. Yang memang kita nih sepertinya manusia lah hampir dikalahkan oleh era digital yang memang di Society 5.0 ini memang era digital semua gitu. Bahkan manusia pun hampir tidak dikendalikan oleh alat-alat yang digital, serba digital, apa-apa digital seperti itu. Nah, sama halnya dengan kasus KDRT ini Bang itu. Kasus KDRT kan bisa saja kita temui di sosial media seperti sosmed, chatan ataupun gimana gitu kan Bang. Nah, itu tuh salah satu penyebab terjadinya cekcok lah di antara rumah tangga ketika memang tadi kata apa tuh ipil ya. Adanya pil, pria idaman lain dan sama will, wanita will. idaman lain. Pil dan will itu kan seringnya terjadi kadang di sosial media. Benar. Komunikasinya kan Bang ya. Itu yang memang menyebabkan terjadinya KDRT ataupun kekerasan dalam rumah tangga karena adanya will dan pil seperti itu. Nah, menurut Abang nih,
dengan naiknya digital yang memang lagi marak-maraknya dan penyebab KDRT itu adalah salah satunya adalah sosial media gitu kan Bang. Apa sih tanggapan Abang nih terkait sosial media tersebut nih gitu Bang? Nah, itulah seperti yang saya sampaikan, terkadang di luar daripada podcast ini, saya sering sampaikan dengan teman-teman, Oke. bahwa ada peribahasa itu berkata begini, jarimu harimaumu. Oh, Jarimu harimaumu. Jadi kalau bermain sosial media ini ya memang harus hati-hatilah. Kan? oke. Ya kalau itulah memang pada intinya memang kalau melakukan perselingkuhan itu secara hukum salah. Salah memang. Tetapi ya ini kan masing-masing punya pandangan berbeda kan. Iya. Pandangan berbeda, mereka ingin melakukan perselingkuhan mungkin melalui medsos, Iya. medsos melalui WhatsApp dan lain sebagainya kan. Tetapi pada intinya namakan perselingkuhan itu menurut saya salah. Oke, oke. Karena apalagi ada aturan baru ini kan, aturan baru ini bahwa kalau si salah satu pasangan bisa membuat aduan terhadap salah satu pihak yang memang terbukti melakukan perselingkuhan dengan pihak ketiga, kan seperti itu kan. Itu sih dia tuh. Oke. Dan juga sih Bang, dengan apa ya, dengan semakin pesatnya digital ya kan, media sosial apalagi kan, menurut Abang lah, pandangan hukum chatting-an yang memang terkait kayak seperti medsos yang memang larinya itu ke pornografi gitu Bang, itu secara pandangan hukum tuh gimana menurut Abang itu? Pornografi. Iya, Kalau terkait dengan itu sih pornografi eh, ketika dia mentransmisikan, iya. mendistribusikan kepada sampai tersebarlah kepada pihak-pihak lain kan, itu pidananya bisa kena ke orang tersebut yang mentransmisikan atau mendistribusikan pornografi tadi. Maka itu kaitannya tentang undang-undang pornografi. Oke, udah ada sendiri ya Bang Udah ada undang-undangnya. tersendiri dia tuh. KDRT dia ada tersendiri juga undang-undang itu. Kadang tuh Bang ya, terjadinya KDRT juga salah satunya kan, eee, anak di bawah umur yang sudah nekat untuk menjalin rumah tangga gitu kan, Bang. Itu yang sering menyebabkan, KDRT. Itu kan, isu-isu yang memang ibu-ibu kekinian lah, emang kayak nggak usah nak kawin muda-muda, nanti baru nak bercerai, nak berkelahi ya. Itu Iya kan betul. isu-isu orang tua nih Bang, yang memang ingin anaknya itu kuliah dulu, ingin anaknya itu kerja dulu. Tapi si anak nih pengennya nikah muda gitu kan Bang. Nah, itu kan seringnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ketika memang ada kekerasan dalam rumah tangga nih Bang, yang memang anak di bawah umur, itu masuknya pasal pasal KDRT yang memang menjerat KDRT itu Bang, hukumnya masih tetap berlaku atau tidak ketika memang anak di bawah umur gitu Bang? Oke. Jadi masuk terkait dengan perkawinan. Iya. Perkawinan memang kalau anak ini anak ini kan mengacu kepada memang kan ada batasan umur juga kan Iya, si batasan anak ini umur. kan untuk menikah. Ketika memang masih kedua belah pihak masih di bawah umur, Iya. maka ada upaya melalui pengadilan tadi mereka melakukan namanya tuh eh, melalui namanya wali adal. Wali adal itu maksudnya tuh ketika salah satu pihak ingin melakukan perkawinan, maka melalui pengadilan agama lah nanti akan menetapkan bahwa dia berhak untuk menikah sekalipun Iya. memang dia ini di bawah umur. Itu bisa tuh. Oke. Jadi pertanyaan tadi, apakah ketika perkawinan tadi terjadi Oke. antara anak di bawah umur, tadi Iya. kan ini masuknya kepada Undang-Undang Perlindungan Anak Ah, atau kepada KDRT. iya betul Bang. Sanksi pidana di dalam KDRT itu bisa diterapkan ketika perkawinan ini dicatat secara sah. Maksudnya harus Oh, dibuktikan dengan buku nikah. secara hukum gitu Bang Artinya ya? adanya hubungan hukum antara suami dan istri melalui perkawinan yang sah. Iya iya Jadi iya. dibuktikan dengan buku nikah. Ketika salah satu pihak melakukan kekerasan di dalam perkawinan yang sah yang dapat dibuktikan dengan buku nikah, maka penerapan sanksi pidana itu ada pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Mmm, Seperti itu dia. berarti kalau
pernikahan yang tidak secara hukum ya Bang ya. Kadang kan orang-orang di kampung itu kan banyaknya kadang tuh menikahnya tidak secara hukum nih, menikahnya kayak sama-sama Pak Ustadz gitu kan. Nanti Hmm, secara hukumnya mungkin 2 tahun yang akan datang gitu kan, karena udah punya anak mau buat kakak atau gimana barulah ngurus yang secara hukum gitu Bang. Berarti ketika memang melakukan KDRT dalam pernikahan konteksnya tidak secara hukum tuh gimana? Berarti enggak berlaku nih Bang pasal KDRT. ya benar. Jadi kalau terkait dengan perkawinan yang tidak dicatatkan, Heeh. perkawinan kalau negara kita ini kan mengakui seseorang itu melakukan perkawinan, itu kan harus dibuktikan dengan buku Secara nikah. hukum. Mm-mm. Kan kalau non muslim itu dibuktikan dengan akta perkawinan yang diterbitkan oleh catatan Iya, sipil. iya. Kalau yang muslim dibuktikan dengan buku nikah. Kan gitu kan? Tetapi terkait dengan ketika terjadinya KDRT, katakanlah itu KDRT di dalam suatu rumah tangga perkawinan yang tidak dicatatkan, itu ranahnya kalau menurut saya sih kan, Iya. ranahnya itu bukan KDRT, tetapi Berarti itu masuknya ke dalam unsur pasal penganiayaan. oh, Penganiayaan. Tetapi untuk membuat satu laporan, laporan pidana terhadap eh, apakah mengenai KDRT itu harus dibuktikan dengan buku nikah. Barulah hmm. pasal KDRT itu bisa diterapkan. Oh iya, Tetapi iya. kalau perkawinan yang tidak dicatat secara sah, katakanlah perkawinan di bawah tangan lah kan, itu menurut saya bukan KDRT, tetapi lebih tepatnya pasal penggunaannya itu penganiayaan. Dianiaya oleh salah satu pasangan. Oke. Oke, oke, betul. Saya pengen ngasih contoh satu sih, Bang. Dalam sebuah keluarga nih kan KDRT itu kan tidak hanya dalam suami istri saja gitu kan, tapi bisa dalam anaknya. Tapi ketika memang ada suami nih, suami memukul istrinya gitu kan. Dan saudara istrinya itu nggak terima, membela saudaranya nih yang udah dipukul sama suaminya dan ikut dipukul sama suaminya gitu Bang. Itu kasusnya itu bisa dijadikan satu dalam pasal KDRT atau ada dua pasal ya, memang pasal penganiayaan sama pasal KDRT gitu. Karena kan itu korban itu ada dua konteks Bang. Istrinya sama saudara istrinya gitu. Betul. Itu gimana Pak Baik, jadi pasalnya itu Bang? sebelum saya menjawab yang ini, Heeh. saya ingin revisi dulu Oke. terkait dengan jawaban saya sebelumnya masalah perkawinan anak di bawah umur tadi. Oke, oke. Itu bukan di pengadilan agama namanya itu bukan wali abdol, tetapi Oke. namanya itu dispensasi nikah. Nah, jadi Oh, saya revisi dulu ya. iya, iya, dispensasi nikah Maaflah ya dari Bang ya. dispensasi nikahnya. Nah, terus kemudian untuk menjawab yang ini, bahwa ini bisa dikenai dua pasal. Yang pertama pasal KDRT, yang dimana KDRT ini kekerasan rumah tangga si suami melakukan pemukulan terhadap si istri. Terus kemudian kedua pasal penganiayaan. Si suami memukul saudara kandung si istri. Oke. Kan begitu kan? Iya. Pasal penganiayaan dilihat lagi penganiayaannya apakah ringan, sedang atau berat. Dilihat lagi dulu kerugian yang ditimbul terhadap korban tadi. Kalau luka-lukanya sedikit, ya mungkin mengenai ringan. Ya kalau sedang, berat, ini kan masing-masing punya kategori juga kan. Oh, ada kategori ya, Bang? Ada kategorinya. Dan mungkin hukumannya itu juga agak lebih ringan ketika memang pukulan itu juga ringan gitu ya, Bang? Betul. Saya kasih Oh, contoh gitu. kan. Kalau penganiayaan ringan, ya seperti mencubit. Hmm. Mencubit kan ada lebam. Nah, ini penganiayaan ringan. Di visum memang ada lebam. Itu Iya. penganiayaan ringan. Tapi kalau penganiayaan sedang ada lagi berat sampai luka-luka lebam, itu penganiayaan sedang. Tapi kalau ada lagi namanya penganiayaan berat seperti sampai mengakibatkan orang meninggal dunia. Iya. Itu udah penganiayaan berat tuh. Yang dapat melihat itu semua memang ya di ranah polisian. Dia yang punya kewenangan untuk melihat bahwa ini ranahnya ringan, sedang apa berat. Gitu. Masya Allah, keren. Itu Mungkin saja tuh. kita udah kupas tuntas sih terkait bagaimana pelaku KDRT itu apa-apa saja, penyebabnya juga apa saja gitu kan Bang. Dan yang condong yang sering terjadinya KDRT gitu kan, terjadinya KDRT itu kan masalah sosial media, masalah perekonomian gitu kan Bang ya. Perekonomian. Eh, Abang ini kan mungkin sebagai apa Bang di Saya kebetulan advokat, profesi advokat, saya sebagai advokat, advokat. sebagai advokat, sebagai
penegak hukum juga lah, Penegak advokat hukum kan ya Bang penegak ya. hukum. Kira-kira data yang sudah Abang pegang nih di Kalimantan Barat lah khususnya Bang ya, ataupun di Pontianak gitu, data yang memang seringnya terjadi KDRT itu sudah berapa persen sih Bang itu? Kalau terkait untuk menjawab itu mungkin bukan kewenangan saya sih kan. Oke, Akan tetapi kalau untuk menjawab dalam konteks saya sebagai selaku Ketua Pos Bantuan Hukum iya. Pontianak, Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Pontianak, yang dimana 2 tahun terakhir ini riwayat si perempuan mengajukan gugatan cerai terhadap si suaminya itu bukan minim sekali lah kekerasan dalam rumah tangga. Ya, artinya kalau saya melihat bahwa akibat seorang istri mengajukan perceraian untuk khusus di Pontianak terkait dengan KDRT ini minim. Kebanyakan memang itu persoalan masalah perekonomian. Perekonomian ya Bang. Perekonomian. Jadi mungkin alasan KDRT apakah memang tidak mau dituangkan oleh si istri, apakah tidak mau dituangkan oleh si istri ke dalam gugatan, ataukah memang dia sengaja memang tidak mau menuangkan itu. Oke, Kan itu jadi aja. intinya perekonomian ya Bang ya. Persoalannya banyak kan perekonomian kalau perceraian di Pengadilan Agama Pontianak tuh. Oke. Jadi mungkin seringnya terjadi perceraian itu karena perekonomian, karena memang sekarang lagi turun-turunnya Bang ya. Apalagi ada isu-isu resesi ekonomi ataupun gimana itu mungkin seringnya terjadi tuh di perekonomian gitu Bang. Perekonomian, apalagi kalau kemarin itu di tahun 2021 itu lagi puncaknya COVID-19, Oh iya. COVID-19 itu tercatat dalam bulan Juli 2021 kalau saya tidak keliru ya. Itu angka perceraian di 176 orang Oke. yang mengajukan gugatan cerai. Untuk 1 bulan itu saja persoalan karena COVID kemarin kan banyak di PHK dan lain sebagainya kan. Oke. Mungkin terakhir lah nih dari saya, Cek. closing statement lah dari Abang nih terkait tema pada hari ini. Tema pada hari ini ya terkait dengan mengenai KDRT ya pada intinya kalau di dalam rumah tangga itu memang ketika ada perselisihan persoalan ini kan bumbu lah, bumbu di dalam rumah tangga ya, artinya hal ini kan lumrah kerap kali terjadi. Oke. Sehingga kemudian bagaimana caranya salah satu pihak pasangan ini menyikapi ini dengan kepala dingin kan gitu kan. Sehingga terjadinya penyebab KDRT ini kan contohnya si suami bilang A, si istri B melawan, Oke. terjadilah kekerasan rumah tangga. Tapi kalau salah satu memang diam, contoh kan kalau contohnya seperti misal saya punya istri kan, saya marah misal si istri diam, atau sebaliknya si istri marah, saya diam, saya tidak melawan, ya, atau cara untuk melawan menahan emosi tadi mungkin saya keluar. Mungkin inilah untuk salah satu cara mungkin menurut saya lah kan untuk mengcover langkah-langkah preventif jangan sampai kemudian terjadinya KDRT tadi. Oke. Karena KDRT ini sanksi pidananya ada, jelas lagi kan. Iya, iya. Itu sih saya rasa mungkin tinggal bagaimana para pihak menyikapi inilah perselisihan itu. Dalam rumah tangga perselisihan persoalan itu pasti ada. Oke. Tinggal bagaimana dia menyikapi. Kalau dia menyikapi dengan kepala tidak dingin, kepala panas, jadilah adanya kekerasan. Kalau dia menyikapi dengan kepala dingin, clear-lah dengan baik-baik. Kan gitu kan? Oke, betul. Intinya Itu sih. bagaimana dalam sebuah keluarga itu bisa membentuk ataupun membangun jiwa-jiwa yang memang dewasa lah ya Bang intinya. Bisa Nah, menyeimbangkan ketika memang ada api berarti harus ada air. harus ada air ya. Kalau Ketika kita, yang suami jadi api ya istri jadi air gitu kan Bang. kalau Biar kita saling menyeimbangkan. kutip dari salah satu hadis memang baitil jannati artinya Iya. rumahku surga. Surgaku. Kan gitu kan? Masya Allah, Jadi keren-keren. dalam rumah saja itu bagaimana caranya kemudian kita bisa buat surga. Iya, betul. Apalagi di akhirat nanti di rumah juga bisa apalagi surga. daerah kan. Gitu sih. Ya. Semoga Bang Ismail dan juga saya yang masih berjuang untuk membentuk sebuah keluarga lah Bang ya. Semoga dijauhi lah dari kayak korban ataupun korban-korban KDRT seperti itulah gitu kan. Semoga keluarganya juga tenang-tenang, Bang Ismail khususnya dan juga saya yang masih jomblo ya semoga segera dapat
jodoh dan seperti abang tadi, baiti jannati gitu kan, Baiti surga, jannati. rumahku adalah surgaku. Rumahku adalah Terima kasih surgaku. banyak nih Bang Siap. kepada Bang Ismail Marzuki yang sudah menyempatkan waktunya dan sudah bersharing-sharing bersama lah terkait KDRT ini gitu kan. Mungkin banyak sekali informasi-informasi yang belum saya ketahui dan juga bisa saya terapkan gitu kan untuk menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah. Terima kasih Bang. Siap, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi